Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 409-412, Ding Zhen, apakah karena kamu tidak cukup menjilat untuk membuat saudari Yu Yu marah? Putra-putra lainnya segera menuding Ding Zhen. Ding Zhen sangat sedih. Dia berpikir bagaimana mungkin dia tidak bisa menjilat lebih baik dari Yu Yu setelah 10 tahun kerja keras dalam menjilat. Yu Yu jelas menikmatinya sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ding Zhen melampiaskan semua kebenciannya pada Li Fugui, dan dia berkata dengan lantang, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Semuanya masalah Li Fugui." Kalimat ini segera mendapat persetujuan dari semua tuan muda lainnya. Dari mana anak itu berasal? Ding Zhen menerima pukulan ini untuk semua orang, dan dia tidak boleh dibiarkan menderita dengan sia-sia. Berani merebut saudari Yu Yu dan membunuhnya. Ya, jika tidak berikan kepada anak itu, coba lihat. Anak itu benar-benar mengira dia tak terkalahkan di dunia, dan dia bisa berjalan menyamping di kota Qingzhou kita. Beberapa tuan muda sangat marah, seolah ingin bersatu dan menyerang Li Fugui bersama. Ding Zhenxin diam-diam senang, dan semangatnya bahkan terangkat. Di permukaan, dia mulai berdiskusi dengan orang-orang ini bagaimana menghadapi Li Fugui. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa bahwa jika masalah ini tercapai, saudari Yu Yu hanya akan berterima kasih kepadanya saja. Lagi pula dia adalah seorang penyumbang yang hebat. Jika dia gagal, tidak apa-apa, dia tidak bisa dipukul sendirian, dan orang lain harus dipukul juga, itu adil. Pintu masuk stadion di seberang Kolosseum. Setelah melihat pemandangan ini, seorang pria berbaju hitam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Telepon terhubung dengan cepat, dan segera pria berbaju hitam itu berkata dengan cepat, "Beritahu tuan muda bahwa target telah meninggalkan Kolosseum. Dan sekarang tim kedua akan mengikuti dan mengikuti Anda." Setelah mengatakan ini, pria berbaju hitam menutup telepon, melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dan pergi keluar gimnasium. Pada saat yang sama, hijau di luar rumah sewaan di desa Chengguan di pinggiran kota. Lu Qing memasukkan tangannya ke dalam sakunya, perlahan mengeluarkan kuncinya, dan hendak membuka pintu. Memegang gulungan nasi favoritnya di tangannya, dia dalam suasana hati yang bahagia, dan memutuskan bahwa setelah makan, dia akan pergi ke warung makan di lantai bawah untuk mengambil tusuk sate nanti, minum anggur atau sesuatu, dan merayakannya. Hari ini adalah hari yang spesial. Begitu Lu Qing berpikir bahwa racun di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan, dan dia akan bebas dari pengekangan, melompat secara terbuka, membiarkan burung terbang di langit. Senyum di sudut mulutnya menjadi lebih cerah. Brak, pintu terbuka, Lu Qing hendak masuk. Tapi tiba-tiba, tubuhnya membeku dan ekspresinya berubah. Karena di dalam ruangan, seorang pria berjubah hitam berdiri di dalam pintu, menatap Lu Qing dengan sepasang mata dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Qing menarik napas dalam-dalam, kulit kepalanya mati rasa, dan dia ingin berbalik dan lari. Namun, pria berjubah hitam itu segera melihat melalui pikirannya, dan hanya mendengar pria berjubah hitam itu berkata dengan kosong, "Jika kamu melarikan diri, aku janji, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit, dan kamu akan mati kehabisan darah dari 7 lubang." Wajah Lu Qing memar melompat, menggertakkan giginya dan berkata, "Kesepakatan saya dengan Anda telah dibatalkan. Saya memberi orang lain apa yang Anda minta, jadi jangan ganggu saya di masa depan." Mata pria itu dalam warna hitam berfluktuasi, dan dia berkata dengan nada yang agak aneh. "Menarik, racun pada tubuh Anda bukanlah sesuatu yang saya banggakan. Tetapi saya satu-satunya di dunia ini yang dapat mendetoksifikasi. Anda mengatakan bahwa orang lain telah mendetoksifikasi itu untukmu. Bagaimana kamu tahu bahwa pihak lain tidak membohongimu?" Lu Qing mendengus dingin. Berkata, "Kamu terlalu sombong. Ada banyak orang aneh dan hal-hal aneh di dunia ini.
Mengapa menurutmu hanya itu kamu bisa melakukannya? Jangan bicara omong kosong. Telapak tangan yang layu langsung meraih pergelangan tangan Lu King. Merasakannya dengan hati-hati, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia bisa merasakan bahwa racun dalam tubuh Lu King memang telah dikeluarkan. Siapa orang ini? Pria berbaju hitam itu sangat sombong dengan kemampuannya sendiri. Alasan mengapa dia bisa yakin bahwa racun di tubuh Lu King hanya bisa dihilangkan sendiri adalah karena racun di tubuh Lu King ditanam sendiri. Papa, pria berbaju hitam itu tiba-tiba menepuk tubuh Lu King beberapa kali dengan jarinya. Lu King tiba-tiba menunjukkan rasa sakit, dan sesaat kemudian aura hitam muncul di matanya. Tidak butuh waktu lama untuk seluruh wajahnya berubah dari kemerahan menjadi biru. Kamu, mata Lu King menunjukkan rasa sakit yang tak terlupakan. Dia menatap pria berbaju hitam dengan api di matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Begitu, jadi aku racun di tubuhmu ditanam olehmu." Pria berbaju hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu juga meminta ini. Jika kamu telah memberiku metode rahasia kultivasi ramuan hitam sebelumnya, mengapa kamu harus menderita rasa sakit seperti ini? Kamu terlalu bodoh untuk menambahkan begitu banyak penderitaan pada dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menyalahkan orang lain. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri." Lu King mengertakkan gigi, matanya penuh kebencian, memikirkan semua siksaan dan rasa sakit yang tidak manusiawi yang dia alami, menderita sebelumnya. Saya tidak sabar untuk memakan pria berjubah hitam ini hidup-hidup. Pria berbaju hitam melepaskan lengan Lu King, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi ke orang itu lagi dan biarkan dia mendetoksifikasi Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak bermain trik. Saya tidak akan menyerah sampai saya mendapatkan sekretarisnya." Boom! Lu King menjadi pucat, dan membanting tinjunya ke pintu besi, membuat ledakan. Tentu saja dia tidak mau menyerah, tapi yang tidak manusiawi sakit, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Lu King tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya, mengingat nomor yang diberikan Li Fugui padanya. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain memutarnya. Pada saat yang sama, Li Fugui baru saja kembali ke hotel tempat tinggalnya. Setelah Wang Hao mengirimnya dan Su King ke hotel, dia pulang. Li Fugui membawa Su King kembali ke kamar. Adapun menara besi, Li Fugui memerintahkan agar menara besi itu harus melindungi keselamatan Su King, dan memanggilnya jika terjadi kesalahan. Saat ini sudah malam, dan sebentar lagi akan gelap. Li Fugui lelah setelah hari yang sibuk, jadi dia ingin istirahat sebelum mandi dan tidur. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari terakhir, dan masing-masing dari mereka adalah acara penting, jadi dia harus memupuk energi yang cukup untuk dapat bergulat dengan apa yang disebut pukulan besar itu. Namun, saat Li Fugui duduk, telepon berdering. Ketika Li Fugui melihat ide penelepon, itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia tersenyum dalam hati, dan menghubungkan panggilan itu. "Halo? Siapa kamu?" Li Fugui bertanya. Sebuah suara yang akrab di ujung telepon berkata, "Ini aku Lu King, orang yang bertukar metode rahasia kultivasi mujarab denganmu di Kolosseum hari ini. Apakah kamu ingat aku?" Li Fugui tidak terkejut, tetapi tersenyum hehe berkata, "Ini kamu. Tentu saja aku ingat. Apakah kamu ada hubungannya denganku?" Lu King ragu-ragu dan berkata, Aku diracuni lagi. Aku ingin memintamu untuk mendetoksifikasiku. Apakah kamu punya waktu?" Li Fugui berkata sambil bercanda, "Tentu saja aku punya waktu. Jadi bagaimana? Kamu datang ke sini sekarang? Aku akan tinggal di hotel di kota Qingzhou." Lu King merasa lega, dan setelah mendapatkan alamat Li Fugui, dia menekan merasa khawatir. Dia menutup telepon. Li Fugui meneguk air, matanya berkedip, dan setelah berpikir sejenak, dia keluar dari kamar sebelah dan mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Xiao Rongrong, terbungkus handuk mandi,
mengedipkan mata pada Li Fugui, tersenyum menawan, dan berkata, "Tuan, saya telah menunggu Anda, dan Anda akhirnya ada di sini, goblin ini." Li Fugui setiap kali Fugui melihat Xiao Rongrong, dia merasa siap untuk bergerak. Dia tahu bahwa ini sebenarnya karena Xiao Rongrong telah melatih keterampilan pesona. Setiap cemberut dan senyuman penuh dengan pesona yang luar biasa. Jika bukan karena hal-hal serius yang harus dilakukan nanti, Li Fugui benar-benar tidak keberatan bertarung dari hati ke hati dengan Xiao Rongrong. Pakai bajumu dan kemari. Li Fugui takut dia tidak akan bisa bertahan, jadi setelah meninggalkan hukuman, dia kembali ke kamar sebelah. 5 menit kemudian, Xiao Rongrong membuka pintu dan masuk. "Tuan," Xiao Rongrong mengenakan piyama sutra, yang tipis dan lentur terhadap sosok iblis dengan tonjolan dan tonjolan. Ketika dia berjalan, dia menunjukkan pesona menawan dari seluruh orang secara maksimal. Tenggorokan Li Fugui berguling, dan kemudian dia berkata, "Rongrong, aku punya hadiah untukmu." Xiao Rongrong menjilat bibir ceri dengan lidah merah mudanya, bergerak ringan, berjalan ke Li Fugui dan duduk. Lebih dari setengahnya bersandar di lengan Li Fugui. Dia berkata dengan hati-hati, "Aku ingin tahu hadiah apa yang Tuan ingin berikan kepada Rongrong." Li Fugui mengendus aroma samar yang berasal dari tubuh Xiao Rongrong, dan dengan santai mengambil perkamen yang dikumpulkan hari ini dari sakunya ke Xiao Rongrong. Lemparkan ke Xiao Rongrong. Ketika Xiao Rongrong melihat materi itu, sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya yang indah, dan kemudian dia membuka perkamen itu, meliriknya, dan tidak bisa memindahkannya. Setelah membaca kasar isi perkamen itu, Xiao Rongrong menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan berkata dengan tubuh yang sedikit gemetar, apakah ini teknik rahasia mengolah ramuan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Benar, ini hadiah yang ingin kuberikan padamu." Xiao Rongrong segera memeluk kepala Li Fugui, meletakkan bibir merahnya di pipi Li Fugui, menciumnya dengan keras, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan." Li Fugui mengangguk menikmati dirinya sendiri, dan berkata, "Lihat lagi." Ketika Xiao Rongrong mendengar ini, dia tahu ada sesuatu yang berbeda tentang gulungan perkamen di tangannya. Jadi dia membuka lipatannya dan membacanya dengan hati-hati. Setelah melihatnya, dia segera menemukan bahwa teknik rahasia menumbuhkan ramuan yang tertulis di perkamen di tangannya tampaknya sangat berbeda. Tetapi Xiao Rongrong tidak dapat melihat perbedaan spesifiknya. Dia memutar matanya, memandang Li Fugui dengan provokatif, dan bertanya dengan manis, "Tuan, saya tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa di sini. Saya ingin tahu apakah Tuan dapat menunjukkannya." Li Fugui tersenyum ringan, dan berkata dengan sengaja, "Pergi dan ganti pakaianmu, dan kamu akan tahu nanti." Melihat Li Fugui berkata begitu misterius, Xiao Rongrong berhenti bertanya, tetapi kembali ke kamar dan berganti. Mengenakan pakaian biasa, dia pergi kembali ke kamar Li Fugui. Tepat pada saat ini, terdengar ketukan di pintu kamar Li Fugui. "Masuk," kata Li Fugui dengan santai. Pintu didorong terbuka. Lu Qing masuk dari luar dengan wajah pucat. Dia lega melihat Li Fugui dengan matanya sendiri, lalu menutup pintu, dan berjalan di depan Li Fugui. Plop, segera setelah itu, Lu Qing membuat sebuah gerakan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Melihat Lu Qing langsung berlutut di depan Li Fugui. Li Fugui menyipitkan matanya, dan bertanya pura-pura terkejut, "Apa yang kamu lakukan?" Wajah Lu Qing sangat malu. Dia pertama kali bersujud kepada Li Fugui, dan kemudian berkata, "Tuan Li, saya minta maaf untuk Anda." Li Fugui berkata dengan tidak setuju, "Kami bertemu secara kebetulan, itu hanya transaksi di Kolosseum sebelumnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Jeda. Lu Qing berkata tanpa malu-malu, "Jika tebakan saya benar, dia sudah berada di luar pintu." "Kamu cukup pintar. Sayangnya, tebakanmu benar."
pintu ditendang hingga terbuka. Seorang pria berjubah hitam, seperti hantu, masuk dari pintu. Kulit Lu Qing berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, kamu sangat licik, toh aku tidak akan membiarkanmu berhasil hari ini. Pria berbaju hitam itu memberinya tatapan menyedihkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, nilai gunamu sudah no terlebih lagi, karena resep rahasia mengolah ramuan hitam tidak ada di tangan Anda, maka Anda bisa mati. Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, Yang mulia, Anda tidak menganggap saya serius. Ini milik saya, di kamar, saudara ini juga temanku, dan kupikir hidup dan matinya harus diputuskan sendiri. Berisik, pria berjubah hitam itu tersenyum rendah, mengulurkan tangannya, dan memukul Lu Qing dengan cahaya hitam. Senyuman di wajah Li Fugui tertahan, dan dia menendang tubuh Lu Qing, cahaya hitam tenggelam ke dalam karpet yang berharga, dan segera membakar lubang kecil, menembus. Jelas, pria berjubah hitam yang tidak bisa mengetahui usianya ini sebenarnya adalah pria yang kuat dengan level yang cerah. Wajah cantik Xiao Rongrong berubah serius. Kultivasinya sendiri hanya berada di puncak tingkat energi gelap, dan sulit untuk melindungi dirinya sendiri saat bertemu seseorang dengan energi cerah, apalagi di ruang sempit seperti itu. Namun, dengan Li Fugui di sini, Xiao Rongrong tidak terlalu khawatir. Lagi pula, Li Fugui telah mengalahkan beberapa pria cerdas dan kuat sebelumnya. Yang benar-benar dia pedulikan adalah resep rahasia untuk mengolah ramuan hitam yang dibicarakan pria berjubah hitam ini. Mungkinkah apa yang tercatat di selembar perkamen yang dia sembunyikan saat ini sama sekali bukan teknik rahasia kultivasi eliksir umum, melainkan resep rahasia kultivasi eliksir hitam? Jika demikian, nilai resep ini bukanlah masalah kecil. Tak heran jika pria berjubah hitam itu akan bertahan, dan dia pasti akan menang. Melihat serangan Li Fugui, pria berjubah hitam itu menatap Li Fugui dengan mata jelek, dan ketika dia mengangkat tangannya, sebuah panah tajam keluar dari lengan bajunya dan terbang di udara. Li Fugui terlihat tenang, menendang meja kopi di depannya, dan panah tajam menembus meja kopi dalam sekejap, dan terus bergerak maju. Namun, meja kopi masih berperan, menyebabkan lintasan panah tajam sedikit menyimpang, dan dipaku ke dinding belakang dengan menyisir rambut Li Fugui. Li Fugui tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Yang Mulia juga ahli keracunan. Mengapa kita tidak membandingkan, siapa yang lebih baik dalam meracuni? Di antara kita berdua, siapa yang lebih kuat dalam meracuni? Pria berbaju hitam mencibir, dan berkata, bayi kecil sangat sombong. Ketika saya menggunakan racun, Anda tidak tahu apakah dia dilahirkan atau tidak. Dibandingkan dengan saya, apakah Anda layak? Li Fugui tidak marah, tetapi hanya tersenyum dan berkata, ya, saya tidak pantas mendapatkannya, saya selalu harus membandingkan untuk mengetahui. Misalnya, sekarang, saya tidak tahu apakah Anda telah memperhatikan bahwa Anda benar-benar telah diracuni. Hati bergetar, tetapi dia berkata dengan sinis, ini adalah misteri. Jika aku diracuni, apa gunanya? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu dan wanita di belakangmu yang meninggal karena pemotongan usus. Lu Qing di sampingnya tidak bisa. Membantu tetapi berkata, Tuan Li, hati-hati, orang ini menggunakan racun dengan sangat aneh, jadi kita harus menjaganya. Tidak apa-apa. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang. Di permukaan, siapapun yang melihat reaksi Li Fugui pasti akan merasa bahwa Li Fugui memiliki rencana. Jika hanya satu dari kedua belah pihak yang dapat bertahan, maka yang terakhir harus selamat adalah Li Fugui. Namun nyatanya, Li Fugui sangat gugup. Di masa lalu, dia selalu tak terkalahkan dengan racun. Hari ini saya akhirnya bertemu dengan seorang kolega. Ini seharusnya yang disebut penghilang racun di mulut prajurit kuno lainnya. Meskipun Li Fugui juga dikenal sebagai penghilang racun, tetapi seperti yang lain, Li Fugui belum pernah bertemu dengan rekan-rekannya sebelumnya,
dan sekarang dia tiba-tiba melihatnya. Saat seseorang datang, selain gugup, Li Fugui lebih penasaran dan bersemangat. Metode peracunannya seringkali dengan menyembunyikan racun di dalam vitalitas. Bahkan jika tidak ada kontak fisik, dia dapat menusukkan racun ke dalam pori-pori pihak lain tanpa ada yang menyadarinya, sehingga meracuni pihak lain. Jadi bagaimana dengan penyuling racun lainnya? Apakah itu sama? Li Fugui menyipitkan matanya dan menatap pria berbaju hitam itu dengan penuh minat. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, dan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke depan. Tetapi itu tidak memiliki kekuatan apapun, malah mengeluarkan kepulan asap berwarna-warni yang menyebar di dalam ruangan. Wajah Li Fugui sedikit memadat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Rongrong, kamu keluar dulu dan tunggu aku di luar." Oke. Xiao Rongrong menahan napas dan berkonsentrasi, mengetahui bahwa dia tidak dapat berpartisipasi dalam level ini pertempuran sama sekali. Namun, dia mencengkeram leher Lu Qing, membawanya keluar ruangan, dan menutup pintunya. Pria berbaju hitam tidak menghentikannya, dan tampaknya sangat cemburu pada Li Fugui. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Benar-benar sombong, racunku disebut pemabuk abadi. Hanya perlu beberapa saat, dan setelah kamu menghirup cukup racun asap, seluruh tubuhmu akan lumpuh. Biarkan aku membunuhmu." Li Fugui tersenyum tanpa komitmen. "Benarkah? Lalu mari kita lihat siapa yang akan jatuh lebih dulu." Dengan penutup asap berwarna-warni ini, Li Fugui telah mengembangkan racun terbaik yang dia miliki. Dikembangkan, ditanam di tubuh pria berjubah hitam. Tapi sayangnya, pria berjubah hitam itu tidak merespon sama sekali. Ini membuat Li Fugui sangat kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain setidaknya adalah penyuling racun pada tingkat terang, dan teknik peracunannya harus dinantikan. Tetapi dia tidak berpikir bahwa teknik peracunan pihak lain begitu kuno. Tentu saja, teknik semacam ini mungkin cukup untuk menghadapi orang biasa. Tapi, berurusan dengannya, Li Fugui, tentu saja masih jauh dari cukup. Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu juga merasa ada yang tidak beres. Karena waktunya telah tiba, tetapi Li Fugui masih berdiri di sana dengan sempurna, tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. "Lebih besar dari kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tetapi kamu tidak mengecewakanku." Pria berjubah hitam itu tersenyum dingin, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, dan dia bergegas menuju Li Fugui seperti elang. Bau busuk meresap ke dalam ruangan. Dengan sedikit gerakan tubuh Li Fugui, dia menghilang di tempat, bermain kejar-kejaran dengan pria berbaju hitam di ruangan kecil. "HMPH? Nak, bukankah kamu hanya berlarian seperti tikus?" Pria berjubah hitam mengejarnya beberapa saat. Melihat napas Li Fugui panjang dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dia membuka mulutnya dengan marah. Mulutnya kecepatan tubuhnya melonjak, dan dia menamparkan punggung tangan kanan Li Fugui. Tamparan tiba-tiba ini sedikit mengejutkan Li Fugui. Meskipun kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari lawan, kecepatan gerakannya jauh lebih rendah. Terperangkap lengah, Li Fugui tidak punya pilihan selain berhenti tiba-tiba, berbalik, dan menyapanya dengan telapak tangan kanannya. Bang, kedua telapak tangan bertabrakan, dan fluktuasi kuat yang dihasilkan oleh vitalitas dan kekuatan menyapu. Hanya suara letupan yang terdengar, dan jendela dari lantai ke langit-langit suite mewah Li Fugui meledak terbuka, berubah menjadi massa fragmen. Hahaha, pria berjubah hitam itu tiba-tiba menarik telapak tangannya dan mundur, tertawa penuh kemenangan. Li Fugui mengerutkan kening, dan berkata dengan ringan, "Yang mulia, apakah Anda menertawakan hidup Anda sendiri?" Pria berbaju hitam itu dengan sinis berkata, "Saya menertawakan Anda, meskipun Anda tahu cara menggunakan racun, Anda bahkan tidak memiliki kesamaan dasar. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita mempraktikkan racun? Seorang master racun penuh dengan racun. Kecuali dia adalah orang yang dekat, selama kulitnya menyentuh orang lain,
mereka pasti akan mati. Oh, apakah tangan ini? Li Fugui mengulurkan tangan kanannya dengan tertarik, melihatnya beberapa kali, 2 mata, 3 mata, namun, beberapa kali berlalu. Tetapi dia tidak melihat tanda-tanda keracunan di telapak tangan kanannya. Tawa jelek pria berbaju hitam berhenti tiba-tiba, dan kemudian pria berbaju hitam itu berteriak, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, mengapa kamu tidak diracuni?" Li Fugui tidak terkejut bahwa dia tidak diracuni. Dia tersenyum tanya balik, "Menurutmu mengapa aku pasti akan diracuni?" Penyuling racun berjubah hitam itu menggeram dan berkata, "Aku telah dibenamkan dalam ramuan hitam selama beberapa dekade, dan aku telah meminum ratusan racun. Tubuh saya kebal terhadap semua racun pada usia yang begitu muda. Katakan, apakah Anda memiliki harta beracun pada Anda?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya benar-benar ingin menghibur Anda 2 kalimat, tapi sayang sekali bahwa saya tidak memilikinya, bahkan jika saya memilikinya, saya tidak akan membawanya." "Kamu bohong." Pria berjubah hitam itu sangat marah. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Li Fugui, karena dia sangat percaya diri dengan tubuh 100 racun miliknya. Karena marah, pria berjubah hitam itu langsung menyerang, dan menamparkan Li Fugui lagi seperti kilat. Hanya saja kali ini, yang diambil pria berjubah hitam itu bukanlah punggung Li Fugui, melainkan kepala Li Fugui. Li Fugui menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman aneh. Dia tidak mengelak atau mengelak, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius pria berjubah hitam itu. Dan dia tidak menganggap pria berjubah hitam itu sebagai ancaman, tetapi menganggapnya sebagai ayam dan anjing, dan dia bisa membunuhnya dengan lambaian tangannya. Ketika tubuh pria berjubah hitam itu masih sangat dekat dengannya, Li Fugui tiba-tiba berkata dengan santai, "Aku bilang kamu diracun tadi. Apa menurutmu aku bercanda?" Kali ini, pria berbaju hitam itu sepertinya merasakan sesuatu. Tubuhnya berhenti. Lalu wajahnya berubah drastis, dan seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulutnya. Pria berbaju hitam menatap Li Fugui dengan mata lebar, dan mendesis, "Kamu? Bagaimana kamu melakukannya? Racun apa yang kamu gunakan?" Li Fugui tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah pria berjubah hitam itu berdenyut-denyut, tetapi tubuhnya sangat lemah. Lebih penting lagi, dia jelas merasa bahwa racun di tubuhnya telah mengabaikan rantai kekebalan yang sangat besar dan langsung menyerang organ dalam. Untuk penyuling racun, ini sungguh luar biasa, kecuali pihak yang mengeluarkan racun, tingkat kultivasinya, metode peracunan, dan tingkat racun yang digunakan jauh melebihi tingkat pihak yang diracuni. Jika tidak ada penjelasan atas apa yang terjadi padanya. Li Fugui menghela nafas dan berkata, "Berdasarkan metode keracunan Anda saat ini dan racun yang telah Anda kuasai, tubuh beracun seperti apa Anda, hanya dapat membahayakan orang biasa. Belum, kamu tidak ingin mempermalukanku. Bunuh saja aku." Jubah hitam itu sangat marah hingga dia akan muntah darah. Kebanggaan seumur hidupnya ada pada keahliannya yang beracun. Tetapi sekarang dia telah menghadapi pukulan paling fatal di tempat yang paling dibanggakannya, yang hanya memukulnya secara mendasar. Li Fugui menggelengkan kepalanya, tidak peduli untuk memperhatikan pria berjubah hitam itu. Dia mengambil 2 langkah ke depan, menendang dada pria berjubah hitam itu, mendengar pria berjubah hitam itu teredam, memutar matanya, dan pingsan. Pada saat ini, karena jendela dari lantai ke langit-langit pecah, gas beracun berwarna-warni di ruangan itu hampir keluar. Li Fugui berjalan ke pintu dan membuka pintu. Xiao Rongrong dan Lu Qing melihat ke atas dengan ekspresi cemas dan gugup. "Bagus Tuan, senang kamu baik-baik saja." Xiao Rongrong melemparkan dirinya ke pelukan Li Fugui seperti kupu-kupu. Li Fugui terkejut sesaat, lalu tersenyum, dan menepuk punggung Xiao Rongrong. Lu Qing juga menghela nafas lega.
tetapi masih bertanya dengan sedikit cemas, "Senior, bagaimana dengan orang itu?" Li Fugui berkata dengan ringan, "Ada di dalam, kamu bisa masuk dan melihatnya sendiri." Tentu saja, Lu Qing tidak mau dia masuk, tetapi dia tahu betul bahwa selama pria berjubah hitam itu masih hidup, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, dia harus memastikan situasi pihak lain saat ini sebelum dia bisa benar-benar nyaman. Jadi Lu Qing menelan ludahnya dan masuk ke dalam ruangan. Dia melihat sekeliling dengan gugup, dan segera melihat pria berjubah hitam itu tergeletak di tanah dengan darah di wajahnya. Lu Qing tertegun sejenak, dan kemudian dengan bersemangat berkata, "Senior, kamu benar-benar luar biasa." Li Fugui berkata dengan tenang, "Jangan terlalu senang, aku tidak membunuhnya." Ekspresi Lu Qing berubah, dan dia berkata dengan gugup, "Senior, pria ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak membunuhnya, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi dengan sifat pendendamnya. Kurasa lebih baik membunuhnya, lakukan sendiri." Li Fugui tersenyum main-main, melepaskan Xiao Rongrong, dengan santai melemparkan sebotol ramuan bawaan ke Xiao Rongrong, dan berkata, "Rongrong, aku akan menyerahkan ini padamu, kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk memuaskanku." Xiao Rongrong tersenyum menawan, menyisir rambutnya, dan berjalan menuju pria berjubah hitam dengan sikap menawan. Li Fugui menatap Lu Qing lagi, dan dia berjalan menuju kamar Xiao Rongrong di sebelah, berkata sambil berjalan, "Adapun kamu, ikuti aku." Setelah melihat metode Li Fugui, Lu Qing tentu saja tidak berani berkomentar. Setelah mengikuti Li Fugui ke kamar sebelah, Li Fugui duduk di sofa, sementara dia berdiri di depan Li Fugui. "Senior, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" Lu Qing bertanya dengan cemas. Dia tahu betul bahwa tidak peduli bagaimana Anda melihat masalah ini, dialah yang menipu Li Fugui, dan dia kasihan pada Li Fugui. Li Fugui menatap Lu Qing dengan mata tajam, dan bertanya, "Saya membantu Anda memecahkan masalah besar, mengapa Anda tidak berencana untuk membalas saya?" Hati Lu Qing melonjak, dan dia berkata dengan senyum kering, "Senior, saya juga ingin membayar Anda, tetapi hal yang paling berharga di seluruh tubuh saya adalah gulungan teknik rahasia kultivasi ramuan hitam. Saya sudah memberikan ini kepada Anda. Jika tidak, Senior, Anda harus menunggu saya sebentar. Ketika saya memiliki sesuatu yang berharga pada saya pasti akan mengirimkannya kepada Anda, Senior." "Tidak perlu." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan setengah tersenyum, "Mungkin kamu tidak tahu bahwa hal yang paling berharga adalah bukan seni rahasia obat mujarab hitam, tapi obat mujarab hitam, kamu." Lu Qing mengguncang tubuhnya, menatap Li Fugui dengan heran, dan berkata sambil mencibir, "Senior, mengapa kamu mengatakan itu? Apa nilai diriku? Bahkan jika kamu menjualku, itu tidak bernilai banyak uang." Wajah Li Fugui menjadi sedikit gelap, matanya menjadi lebih tajam, dan dia berkata perlahan, "Lu Qing, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyembunyikannya dariku? Aku sudah membaca informasi di Kolosseum, kamu adalah orang kulit hitam. Orang-orang yang mengolah keluarga dengan obat mujarab tidak pernah melihat cahaya, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya." Ekspresi Lu Qing tiba-tiba berubah. Matanya ngeri, dan dia ingin melarikan diri secara langsung. Tetapi dia berpikir bahwa Li Fugui bahkan pria berjubah hitam jika dia menang. Dapatkah dia benar-benar melarikan diri? Li Fugui berkata dengan penuh arti, "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku mungkin tidak mempersulitmu. Tetapi jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka jangan salahkan aku. Ada pembuluh darahku di kampung halamanku, dan kamu hanya dibutuhkan di sana. Aku akan membantumu dengan seorang penambang yang tidak rusak. Kamu perlu membantuku menggali tambang setidaknya selama 20 tahun sebelum aku melepaskanmu, menambang." Mata Lu Qing menjadi gelap, dan yang terakhir hal yang ada di benaknya adalah hal pertama yang terlintas di benaknya adalah budak hitam legendaris.
Bukankah kata-kata Li Fugui seperti menggunakan dia sebagai budak kulit hitam? Apalagi apa yang dikatakan Li Fugui cukup benar. Meskipun Lu Qing tidak berhasil dalam berlatih seni bela diri kuno, dia masih seorang seniman bela diri kuno setelah 20 tahun digunakan. Hati orang ini terlalu gelap, terlalu buruk tepat ketika Lu Qing berpikir seperti ini. Li Fugui berkata perlahan lagi, sebaliknya, jika Anda bekerja sama dengan baik, saya dapat mengundang Anda untuk menjadi konsultan perusahaan atas nama saya, dan saya dapat mengeluarkan Anda 2 batu yuan setiap bulan, hadiah untuk 2 botol cairan roh bawaan setiap tahun. Lu Qing masih ketakutan dan marah di dalam hatinya, tetapi ketika dia mendengar ini, matanya tiba-tiba melebar, tenggorokannya kering, dan dia menatap Li Fugui dengan tak percaya, dan bertanya, "Apa yang kamu katakan? Serius?" Li Fugui tahu bahwa Lu Qing sudah tergerak. Benar saja, tongkat besar plus meat loaf, pendekatan 2 cabang ini, siapa yang tahan, uang itu bagus. Bahkan jika tidak ada orang di dunia ini yang terbuka untuk uang. Ada berapa banyak, memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum lebih lembut lagi. Bersambung.